Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan selamat datang di podcast kami. Sebelumnya, ada baiknya kita kenalan dulu ya. Jadi kelompok kami ini terdiri dari 6 orang. Yang diantaranya ada saya sendiri, yaitu Alvina Sahladewi. Kemudian dilanjutkan oleh teman-teman saya. Ada saya Maulisa Aulia. Saya Nita Astri Fitriani. Saya Aprilia Fianita. Halo, saya Laila Rahma Andini. Halo, dan saya Muhammad Rizky Prasetyo. Nah, itu dia ada nama-nama anggota kelompok kami ya. Jadi sebelum kita mulai perbincangan, saya ingin mengulik sedikit ya tentang topik yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi topik yang kita bahas ini terkait perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Perjanjian ekstradisi itu apa sih? Ekstradisi itu sendiri adalah proses di mana seorang tersangka yang ditahan negara lain yang kemudian diserahkan kepada negara asal tersangka untuk disidang sesuai perjanjian yang bersangkutan. Nah, jadi udah ada gambar ya terkait topik yang akan kita bahas pada hari ini. Lalu pemerintah Indonesia dan Singapura ini resmi menandatangani perjanjian ekstradisi yang telah diupayakan sejak 1998. Perjanjian ekstradisi ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana lintas negara. Tindak pidana yang dimaksud yakni korupsi, narkotika, dan terorisme. Kini melalui perjanjian tersebut dapat berguna sebagai perlindungan WNI di Singapura. Selain itu, pemerintah Indonesia juga dapat menerapkan hukuman yang tepat bagi para pelaku tindak pidana. Hal ini juga berlaku juga ya bagi Singapura sendiri. Indonesia dapat menindaklanjuti orang-orang Singapura yang melakukan kejahatan agar dihukum dan diadili. Baik, tanpa basa-basi lagi, kita masuk saja ke perbincangan kita ya. Jadi, menurut teman-teman sendiri, bagaimana sih awal hubungan diplomatik Indonesia dan Singapura berlangsung? Oke. Aku bakal jelasin ini bagaimana awalnya Indonesia dan Singapura ini memulai hubungan diplomatik. Jadi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Singapura sudah dimulai sejak masa pemerintahan Perdana Menteri Lee Kuan Yew dan Presiden Soeharto. Berbagai bidang kerjasama telah dilakukan dalam rangka mempererat hubungan kedua negara dan salah satunya dalam bidang pertahanan dengan melakukan pertukaran personal militer dan penyelenggaraan latihan reguler antara Singapore Armed Force atau SAF dan Tentara Nasional Indonesia TNI. Oke, tapi negara perluasan ini yang telah dijalin puluhan tahun, ada perluasan nggak sih dari hubungan diplomatik ini? Tentunya ada dong, dari kerjasama yang dilakukan juga semakin meluas dengan adanya tukar-menukar informasi dalam keamanan maritim dan penanggulangan terorisme, dinamika lingkungan keamanan regional yang terus berubah dan munculnya ancaman baru membuat kerjasama pertahanan ini harus dipererat. Dan di usia hubungan diplomatik Indonesia dan Singapura di usia ke-56 pada tahun 2022 ini, Indonesia dan Singapura berhasil menyepakati 3 agenda utama yang telah dibahas sejak lama, yaitu terkait Flight Information Region, ekstradisi, dan kerjasama pertahanan. Oke, selain dalam bidang perekonomian dan keamanan kawasan Asia Tenggara ini, apa sih yang memberat hubungan diplomatik Indonesia dan Singapura? Terus tadi kan kita ada bahas hubungan diplomatik yang erat ya, ada nggak sih faktor lainnya gitu? Ada, karena Indonesia dan Singapura ini daerahnya berdekatan ya, jadi saling mutualisme antara pariwisata. Singapura adalah sumber wisatawan asing terbesar bagi Indonesia dan sebaliknya pun Indonesia juga menjadi sumber wisatawan terbesar bagi Singapura. Selain tujuan bisnis, wisatawan Indonesia tertarik ke Singapura sebagian besar untuk wisata belanja, wisata kota, dan pulau resort dengan taman tema, kebun binatang, museum, dan lainnya. Sementara Singapura tertarik ke Indonesia sebagian besar untuk alam dan budaya seperti Bali ataupun Pulau Batam yang sangat populer di kalangan wisatawan Singapura yang hanya menempuh waktu 1-2 jam dari Singapura. Tapi Batam memiliki magnet wisata alam unik karena berbeda dengan perkotaan di negeri singa sendiri. Oke, baik, terima kasih ya.
Kalau gitu, teman-teman ada nggak sih yang bisa menjelaskan gimana sih latar belakang Indonesia dan Singapura ini bisa bekerja sama? Oke, aku Laila di sini mau jelasin latar belakang Indonesia dan Singapura ini bisa kerjasama. Nah, jadi awal mula adanya kerjasama kedua negara ini itu karena meningkatnya bentuk kejahatan internasional. Kejahatan internasional ini tuh bikin pemerintah Indonesia berusaha keras untuk mendapatkan solusi agar bisa mencegah ataupun mengatasi masalah kejahatan internasional ini. Nah, salah satu kejahatan internasional yang dilakukan rakyat Indonesia tuh bersembunyinya koruptor Indonesia di negara lain. Koruptor yang melarikan diri ini tuh nggak hanya merugikan ekonomi Indonesia, namun juga menurunkan citra aparat penegak hukum Indonesia di mata dunia. Terus hubungan sama Singapura itu apa ya? Nah, jadi Singapura itu dipilih sebagai tempat pelarian para koruptor-koruptor ini. Kenapa? Salah satu alasannya karena di Singapura terdapat jenis simpanan uang dalam valuta asing yang terkenal dengan nama Asian Currency Unit atau biasanya disingkat ACU. Jadi ACU ini tuh mengatur simpanan uang yang dirahasiakan dengan sangat ketat. Selain itu juga, Singapura mempunyai kebijakan Global Investor Program atau GIP. Jadi GIP ini itu program di mana warga asing bisa berinvestasi dengan mudah. Jadi cuma dengan $1 juta atau sekitar 7 miliar rupiah, warga asing itu bisa berinvestasi di sektor properti dengan izin yang sangat mudah. Iya, enak juga ya kabur ke Singapura kalau gitu. Pantas koruptor Indonesia banyak yang kabur ke sana. Tapi pemerintah Indonesia kan tahu ya kayak koruptor ini larinya ke Singapura. Kenapa nggak langsung tangkap aja? Nah, itu dia yang perlu kita bahas hari ini. Nah, jadi tuh, walaupun pemerintah Indonesia tahu para koruptor ini melarikan diri ke Singapura, sebagai negara yang menaati hukum internasional, Indonesia nggak bisa gitu aja menangkap mereka. Jadi dalam proses penangkapan ini tuh hukum Singapura juga harus berlaku. Jadi kalau dilihat berdasarkan konsensus hukum internasional, sebuah negara tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan tersangka kriminal kepada negara asing. Kenapa? Karena negara adalah berdaulat atau memiliki otoritas atas orang yang berada di negaranya. Nah, atas dasar ini itu makanya banyak negara-negara di dunia itu membentuk perjanjian ekstradisi untuk menangkap pelaku-pelaku kriminal yang melarikan diri ke negara lain, termasuklah Indonesia dan Singapura yang membuat perjanjian ekstradisi ini. Seperti itu. Oke, baik. Berarti perjanjian ekstradisi ini sangat berpengaruh ya, apalagi untuk kejahatan lintas negara sendiri. Jadi kira-kira ada nggak sih yang bisa jelasin apa sih isi perjanjian ekstradisi itu? Nah, kita harus paham dulu nih sama pengertian ekstradisinya tuh ya kan. Jadi ekstradisi adalah penyerahan suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam jurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan bisa permudah sedikit nggak sih bahasanya? Gini, sederhananya ekstradisi ini kan proses penyerahan tersangka atau terpidana yang ditahan di negara lain kepada negara asal tersangka tersebut gitu kan. Jadi biar si tersangka ini tuh bisa dihukum sesuai peraturan yang berlaku di negara asal, kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya nih ada koruptor dari Indonesia tuh kan. Nah, si koruptor ini melarikan diri ke Singapura tuh misalnya. Nah, di Singapura si koruptor ini tidak akan bisa sembunyi karena si perjanjian tadi. Jadi si koruptornya bakal terdeteksi sama pemerintah Singapura. Dan pihak Singapura pastinya akan menghubungi pihak Indonesia untuk menindak si koruptor sesuai hukum yang berlaku. Dan juga diharapkan dengan adanya ekstradisi ini, para bibit-bibit koruptor tuh mengurungkan niatnya dah buat korupsi. Karena ada hukum tadi gitu kan, jadi bibit korupsi itu semakin takut dan diharapkan tingkat korupsi pastinya semakin menurun. Nah, gitu dah. Oke, baik. Tapi ini cuma buat koruptor aja kah? Kemarin kayaknya saya dengar nggak cuma sebatas koruptor aja deh. Nah, itu tuh yang kemarin saya dengar tuh, katanya selain koruptor, saya juga baca-baca di internet gitu kan. Jadi perjanjian ekstradisi itu nggak cuma buat koruptor,
Jadi bisa juga untuk pelaku kejahatan lain yang melarikan diri seperti misalnya pengedar narkoba. Nah, jadi pengedar narkobanya juga bakal kedetek, terus ya ketangkap sama pemerintah di sana gitu. Selain itu, si ekstradisi ini bisa dilakukan ke orang yang disangka melakukan kejahatan atau membantu atau juga mencoba dan melakukan mufakat kejahatan atau sepanjang pembantuan, percobaan dan pemufakatan jahat itu dapat dipidana juga oleh NKRI gitu. Dan hukum negara yang meminta ekstradisi juga. Kurang lebih seperti itu dah isinya dari kerjaan ekstradisi. Tapi gini kan ya, hubungan antar negara gitu kan, pastinya ada dampak kayak keuntungan dan kerugian yang didapat sama Singapura dan perjanjiannya gitu kan. Nah, tapi kira-kira apa aja sih keuntungan yang didapat Singapura dari perjanjian itu? Ada yang bisa jelasin nggak sih? Oke, aku bakal bantu jelasin. Yang pertama itu keuntungan yang didapat Singapura yang paling umum jelas nama baik kan ya. Singapura ini bukan hanya di kalangan yang bermasalah kayak Singapura Indonesianya aja yang saling ngecap kalau Singapura itu jadi tempat larinya buronan, terus dapat uang hasil dari para buronan, tapi udah kayak jadi pembahasan umum di wilayah ASEAN gitu. Singapuranya sendiri juga sering nih membantah klaim, tapi jelas nggak percaya dong, nggak ada bukti sama sekali. Jadi dengan adanya perjanjian dengan Indonesia ini, berarti Singapura membuktikan kalau mereka itu konsisten dengan pernyataannya serta juga mentaati hukum internasional gitu. Yang kedua itu di bidang militer negaranya. Kan kita sama-sama tahu nih, Singapura itu bukan negara yang besar. Wilayahnya kecil doang, terus penuh dengan populasi penduduk dengan perindustrian gitu. Jadi nggak mungkin kan mereka kayak melakukan latihan militer di tengah hiruk pikuk kota, kan nggak mungkin. Jadi dengan perjanjian militer dengan Indonesia, Singapura itu kayak dapat keuntungan, dapat wilayah baru gitu buat memperkuat militernya. Selanjutnya, Indonesia juga mendelegasikan ke Singapura penyediaan layanan navigasi udara dalam VIR Jakarta yang disesuaikan. Pengaturan delegasi ini akan tetap berlaku selama 25 tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan bersama. Lalu, Singapura dan Indonesia juga menjajaki area kerjasama baru seperti ekonomi hijau, ekonomi digital, dan pengembangan sumber daya manusia. Kalau menurut Perdana Menteri Singapura nih, Singapura secara konsisten menjadi investor asing utama Indonesia sejak 2014, dan meskipun pandemi, investasi Singapura terus tumbuh. Jadi hubungan ekonomi Singapura dengan Indonesia ini sangat menguntungkan pihak Singapuranya banget. Aku secara pribadi kayak mau nanya pendapat ke teman-teman deh. Jadi kan sebelum perjanjian ini diratifikasi, alasan dari pihak Indonesia kenapa menolak ratifikasinya itu karena DPR RI merasa perjanjian militer itu bakal mengganggu kedaulatan Indonesia gitu kan ya. Mengingat Singapura ini kayak pernah lalai sama perjanjian, mereka pernah pakai wilayah Indonesia buat training militernya, tapi perjanjian itu berakhir di tahun 2007, tapi di tahun-tahun berikutnya mereka masih tetap pakai gitu. Termasuk pelanggaran kan ini ya. Tapi selama perjanjian, kayak pemerintah Singapura itu selalu bilang mereka menghormati kedaulatan Singapura. Kira-kira dari teman-teman sendiri percaya nggak sih gitu sama Singapura? Kalau dibilang percaya sih, ya apa ya, kalau sebuah negara kan pasti banyak pemikirannya gitu kan. Jadi kayak kita lebih meningkatkan kewaspadaan diri sendiri aja sih. Maksudnya negara kita sendiri. Kalau saya ya. Jadi bukan masalah percaya atau tidak, tapi lebih baik kita waspada, antisipasi saja dari negara kita sendiri terhadap ancaman-ancaman ini. Kita juga nggak tahu kan yang mana lawan, yang mana kawan. Kalau menurut saya sih begitu ya. Yang lain ada? Aku setuju nih sama pendapat Alvina, karena negara lain ini bisa jadi lawan, bisa jadi kawan kan. Tapi karena kita juga
punya kebutuhan nasional, jadi kita harus memenuhi kebutuhan negara kita juga. Jadi yang bisa negara kita lakukan yang meningkatkan kewaspadaan nasionalnya sendiri. Jadi saya setuju sama Alvina. Oke, bener. berarti Iya sih, benar semuanya juga sih menurut pada aku pendapat dari Maulisa tadi. Jadi kita perlu apa ya namanya, kerjasama dengan negara lain ya udah punya risiko ya, kita juga harus waspada. Setuju banget sih kalau dari pernyataan itu tadi. Oke, berarti semuanya sepakat kalau lebih baik meningkatkan kewaspadaan dalam diri negara sendiri daripada kayak dulu memikirkan resikonya gitu ya. Kalau dari teman-teman sendiri kira-kira ada pertanyaan gitu buat keuntungan dan kerugian atau dalam pembahasan ini? Aku mau nanya dong. Kan tadi ada dikatakan kalau Singapura mengambil keuntungan dari buronan Indonesia yang melarikan diri ke Singapura ya. Nah, bukti dari keuntungan ini tuh apa? Karena kan disebutkan kalau isu ini tuh dibahas negara ASEAN lainnya. Berarti ini bukan rahasia umum dong. Oke, makasih Laila. Jadi ini data lama sih, data dari 2016. Cuman kalau aku sendiri ngerasa ini cukup untuk jadi gambaran kira-kira bukti dari buronan Indonesia menguntungkan Singapura itu kira-kira apa ya. Jadi menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kalau orang Indonesia telah memarkir aset senilai 200 miliar US dollar, berarti itu sekitar 2 triliun lebih. Jadi sebagai gambarannya, pendapatan domestik Singapura itu pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 4 triliun lebih. Kalau kita bandingkan 4 triliun lebih itu jumlah utang Indonesia di tahun 2016. Sangat berbanding terbalik ya. Jadi saya lanjutkan aja membahas tentang kerugian yang didapat Singapura dalam perjanjiannya dengan Indonesia ya. Jadi sebenarnya dari sisi ekonomi tidak ada kerugian yang terlalu drastis, sebab kalau Singapura ini kita tahu perekonomian negaranya juga sangat berkembang di wilayah ASEAN, jadi nggak ada yang benar-benar bikin mereka rugi banget sih menandatangani perjanjian dengan Indonesia. Mungkin lebih ke perjanjian tentang pengelolaan FIR di wilayah NKRI oleh Singapura nih. Jadi ketika International Civil Aviation Organization menyatakan bahwa Indonesia secara infrastruktur belum mampu mengatur lalu lintas udara di wilayah yang disebut sektor A, B, dan C. Saat itu Indonesia baru saja merdeka dari penjajahan, sehingga wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna diberikan tanggung jawab kepada Singapura. Jadi, sebagai akibatnya, seluruh pesawat yang hendak melintas di wilayah tersebut harus melapor ke otoritas Singapura, termasuk pesawat-pesawat milik Indonesia. Dalam navigasi itu, negara yang memberikan layanan navigasi otomatis harus dibayar dong sama negara yang akan melalui wilayah udara negara tersebut. Jadi bisa diambil kesimpulan Singapura mengalami penurunan pendapatan mengingat wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna itu merupakan salah satu kawasan lalu lintas udara yang strategis baik di Indonesia ataupun penerbangan luar negeri, dan juga kelangsungan bisnis bandara terbesar di Singapura yang menghubungkan penerbangan ke 60 negara di dunia. Pemasukan yang didapat dari penerbangan ini tentu bukan sedikit ya, jadi jelas pemasukan Singapura ini agak berkurang karena wilayah kepulauan Riau dan Natuna yang strategis itu udah kembali lagi ke Indonesia. Jadi begitu teman-teman. Oh, banyak ya keuntungan yang didapatkan oleh Singapura. Jadi kalau keuntungan yang didapatkan Singapura sebanyak itu, seberapa banyak sih keuntungan yang Indonesia akan dapatkan?
sampai mau menandatangani perjanjian ekstradisi ini dengan Singapura? Oke, aku akan bahas keuntungannya dulu nih. Yang pertama ada memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas negara. Karena dengan adanya perjanjian ini, Indonesia dan Singapura itu sepakat kan untuk melakukan ekstradisi bagi setiap pelaku tindak pidana kriminal yang ditemukan berada di wilayah negara yang diminta penyerahan dan dicari oleh negara peminta penyerahan. Hal itu termasuk dengan penuntutan, persidangan, atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisi. Sederhananya gini, apabila ada tersangka tindak kriminal asal Indonesia kabur dan bersembunyi nih di Singapura, maka negara Indonesia tuh berhak untuk meminta penyerahan tersangka tindak kriminal kembali ke negara asalnya karena berwenang mengadili dan memidana sesuai dengan hukuman yang berlaku. Kemudian keuntungan yang lain yaitu memperkecil ruang gerak dan mempercepat penangkapan pelaku. Karena sebelum adanya perjanjian ini tuh upaya kepolisian Republik Indonesia dan KPK untuk menangkap dan memulangkan pelaku tindak pidana kriminal yang melarikan diri itu masih sangat terbatas karena tidak adanya dasar hukum yang mengikat dan bersifat wajib sehingga membatasi ruang gerak dari masing-masing negara. Dan dengan adanya perjanjian tersebut, maka membuka ruang yang lebih luas bagi kedua negara untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang melarikan diri. Dengan adanya perjanjian tersebut, Indonesia bisa langsung cepat nih mendapatkan perizinan untuk penangkapan pelaku tindak pidana. Nah, jika koruptor asal Indonesia masuk ke Singapura dan terdeteksi oleh pemerintah Singapura, maka pihak Singapura pastinya akan langsung menghubungi pihak Indonesia untuk menindaklanjuti si koruptor, sehingga dapat mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana asal Indonesia dalam melarikan diri atau bersembunyi di Singapura. Nah, sampai di sini ada nggak sih pertanyaan dari teman-teman? Katanya perjanjian ini juga menentukan status kewarganegaraan dari pelaku ya. Penentuannya tuh gimana deh kira-kira? Mengenai itu, menurut Yasona Lawli atau Menteri Hukum Hak dan Hak Asasi Manusia, penentuan kewarganegaraan itu tuh ditentukan pada saat kejahatan itu dilakukan. Adanya pergantian kewarganegaraan kan biasanya dikhawatirkan akan menyulitkan pengusutan kasus korupsi. Akan tetapi di sini tuh pergantian status kewarganegaraannya ditetapkan saat pelaku melakukan kejahatan, bukan setelah adanya pergantian kewarganegaraan. Hal ini tuh dimaksudkan oleh Yasona Lawli untuk mencegah privilege yang mungkin didapat setelah pergantian kewarganegaraan. Oke, terus perjanjian ini nih ngasih efek apa deh ke para koruptor itu? Untuk para koruptor, perjanjian ini tuh ngasih efek gentar kepada koruptor. Karena kalau kita ada perjanjian sama Singapura, kemungkinan besar nih banyak koruptor-koruptor asal Indonesia yang sejak lama melarikan diri ke Singapura, termasuk dengan koruptor yang berhasil menyembunyikan triliunan hasil korupsi di perbankan Singapura akan tertangkap. Selain itu, dengan adanya perjanjian tersebut akan mempersempit gerak pelaku untuk kabur atau menyembunyikan diri lewat Singapura. Dan Indonesia nih bisa langsung dengan cepat mendapatkan perizinan untuk penangkapan pelaku tindak pidana. Hal inilah yang akan menciptakan efek gentar bagi para pelaku maupun bibit-bibit pelaku korupsi. Nah, jika perjanjian ekstradisi ini berjalan dengan baik, maka otomatis akan menurunkan kasus korupsi di Indonesia. Selanjutnya, apa ada pertanyaan? Masih kayak yang tadi kan, kalau tadi kan keuntungan itu. Terus ini keuntungan yang bisa di Indonesia dapat dari kesepakatan penyesuaian VIR itu apa-apa aja dari kira-kira? Oke, mengenai VIR yang Indonesia dapatkan tuh salah satunya yaitu bertambahnya luasan Flight Information Region Indonesia sebesar 249.575 km yang diakui secara internasional sebagai bagian dari VIR Jakarta. Wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna sekarang sudah beralih masuk ke wilayah VIR Jakarta. Hal tersebut merupakan perluasan ruang lingkup bagi Indonesia. Kemudian yang kedua, Indonesia berhak dan bertanggung jawab atas penyediaan jasa penerbangan atau PJP pada wilayah informasi penerbangan yang merupakan VIR Indonesia,
yang selaras dengan batas laut teritorial. Selanjutnya, Singapura juga menyepakati nih pembentukan kerangka kerja sama sipil dan militer terkait manajemen lalu lintas penerbangan atau Civil Military Coordination in ATC. Tujuannya untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. Yang keempat, Singapura juga berkewajiban menyetor kutipan biaya jasa pelayanan penerbangan kepada pesawat yang terbang dari dan menuju Singapura ke Indonesia. Pendelegasian ini juga akan diawasi dan dievaluasi secara ketat oleh Kementerian Perhubungan. Kemudian yang kelima, Indonesia juga berhak untuk melakukan evaluasi operasional atas pemberian pelayanan navigasi penerbangan yang dilakukan oleh Singapura. Hal tersebut tuh untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau International Civil Aviation Organization. Oke, kalau kekurangannya yang Indonesia dapatkan, kira-kira apa? Kekurangan yang Indonesia dapatkan tuh sebenarnya nggak banyak ya, karena perjanjian ini tuh lebih menguntungkan ke pihak Indonesia. Kekurangannya yaitu persoalan Flight Information Region yang mendapatkan banyak kritik karena FIR ini disebut telah diambil alih oleh Indonesia lewat perjanjian itu. Namun nyatanya perjanjian itu tidak serta-merta membuat Indonesia menguasai ruang udara di wilayah Kepulauan Riau atau Natuna karena Indonesia tuh masih memberikan delegasi pelayanan jasa penerbangan pada area tertentu kepada Singapura di wilayah Kepulauan Riau pada ketinggian 0 sampai 37.000 kaki. Nah, penerbangan 37.000 kaki ke atas baru masuk dalam pengelolaan Indonesia. Sementara trafik atau lalu lintas penerbangan sipil jarang berada pada ketinggian di atas 37.000 kaki. Penerbangan sipil di atas 37.000 kaki biasanya hanya untuk melintas. Nah, karena FIR wilayah tertentu masih dikuasai oleh Singapura, khawatir apabila dikelola oleh negara lain akan menunjukkan ketidakmampuan dari negara Indonesia dalam pengelolaan FIR yang tunduk pada kedaulatannya. Pengelolaan FIR di wilayah tersebut dalam pengelolaan Singapura sudah diambil alih oleh Singapura sejak tahun 1946, sejak Indonesia merdeka. Karena pada saat itu Indonesia dinilai belum siap secara infrastruktur. Namun sekarang kita memang tidak bisa meninggalkan atau mengambil alih begitu saja. Dan terlepas dari itu juga, tetap saja ini menjadi hal yang membanggakan karena setelah 76 tahun, FIR wilayah tersebut telah diakui secara legal sebagai bagian dari FIR Jakarta. Itu aja sih ya teman-teman untuk keuntungan dan kekurangan yang saya pelajari dan saya ketahui. Oke, baik, berarti sudah di penghujung ini. Kalau bisa saya simpulkan, berarti tadi ya dari awal perjanjian ekstradisi itu sendiri kayak upaya untuk mencegah pelaku kejahatan kayak lintas negara, untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak lari atau tidak lepas begitu saja ya. Kemudian yang tadi ada dari hubungan awal diplomatik Indonesia yang sudah terjalin ya sejak masa pemerintahan Perdana Menteri Lee Kuan Yew dan Presiden Soeharto, presiden kedua kita. Kemudian yang melatar belakanginya, pemerintah Indonesia berusaha keras untuk mendapatkan solusi, mencegah dan mengatasi masalah ini. Makanya terjalinlah kerjasama Indonesia dan Singapura itu sendiri. Kira-kira teman-teman ada lagi nggak yang pengen disampaikan? Dari saya sih nggak ada sih, kayaknya aman sih. Oke, kalau begitu mungkin sampai sini aja ya kita. Kira-kira udah cukup lah info yang kita berikan ya kepada teman-teman yang sekiranya menonton. Oke, kalau begitu saya Alvina Saladewi dan juga rekan-rekan saya izin undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua buat sharingnya nih, asik banget ya kan ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semua.